من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. Wahai para pecinta dunia, wahai orang yang jatuh cinta, mengejar, berharap, memimpikan dunia, membayangkan indahnya dunia, sadari, fahami. Harus kita fahami dan kita sadari annamal hayatud dunya laib walah. Dunia ini hanya seperti laib, permainan, lahun, dan hiburan. Sangat menyenangkan. Yes, I love dunia. Itu realita manusia. Kita cinta banget dengan dunia. We love fashion, we love food, we love anything ya. Kita cinta perhiasan, kita cinta skincare, kosmetik, warna-warna. Bahkan bukan hanya produk-produk ya, bahkan kita cinta banget dengan hijaunya gunung, birunya lautan, secinta itu. Tapi kita harus ngerti apa yang kita pandang, apa yang di hadapan mata kita ini apa sejatinya, realitanya apa, esensinya apa. Ternyata esensinya di dalam Al-Quran adalah la'ibun walahun, hanya sekedar permainan dan hiburan. La'ibun walahun wa tafakhur bainakum. Tafakhur ini ajang hebat-hebatan, ajang keren-kerenan, ajang persaingan. Siapa di antara kita yang paling cantik? Aku dong. Aku. Gitu. Siapa di antara kita yang paling kaya? Aku dong. Ya, ini memang dunia ajangnya. Siapa yang paling pinter? Siapa yang paling cerdas? Siapa yang paling beruntung? Kita selalu melihat itu, gitu. Ya Allah, aku sih misalnya nih ya, karena kita kurang detail, kurang fokus ya, kadang-kadang karena ajang persaingan yang sangat berat. Ya Allah, aku si paling menderita yang kurang cantik. Ya Allah, aku si paling menderita yang kurang kaya. Nah, ini ketika kita yang terlalu cinta dunia muncul, karena dunianya adalah isinya tafakhur, persaingan. Kita akan terus bersaing. Duh, temanku sekelas sudah punya mobil, aku dong masih nge-grab. Nah, selalu ada rasa seperti itu. Tafakhur, takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan. I am hungry, aku selalu lapar. Udah dikasih Allah baju satu lemari, masih pengen beli lemari yang kedua. Sudah dikasih Allah baju 2 lemari, masih pengen lemari yang ketiga. Masya Allah, luar biasa. Hebatnya dunia, begitu indah dan begitu mengenakan diri kita. Dan itu real ya teman-teman yang dirahmati Allah. Nah, makanya di dalam ayat ini kamathali ghaith a'jabal kuffar nabatu. Jadi seperti hujan turun kepada tumbuhan sehingga tumbuhan itu tampak sangat hijau, sangat indah, dan semua sepakat, yes, dunia sangat indah. Yes, I love dunia. Kita cinta banget sama dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara.
memang dikasih cinta di mata kita dan di hati kita. Cinta dengan perempuan, cinta ya kalau laki-laki cinta perempuan ya, kalau perempuan ya cinta beda jenisnya, itu normal ya, normal dan wajar. Hubbus syahwat minan nisa wal banin, seneng banget punya banyak anak, itu fitrah. Tapi kalau misalnya ada yang seneng gak punya anak, itu berarti kurang fitrah, karena fitrahnya hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, dan mencintai perhiasan emas, perak. Kita senang banget, bahkan meskipun ya kita lewat di toko perhiasan hanya lewat doang hanya lewat aja, kita tuh udah cinta, udah seneng, masya Allah. Hanya memandang kita sudah bahagia, seindah itu dunia. Minad dhahab wal fiddah wal minal muqantarah. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, dahsyat sekali dunia ini membuat kita jatuh cinta. Tapi ya ternyata kita harus paham bahwa dunia ini fana, tidak pernah lama, tidak pernah abadi. Yang kita cintai, yang kita perjuangkan. Say, kenapa kamu obses banget? Ya iya dong, aku karirnya mau naik 2023, aku harus melebihi fulan. Say, kenapa kamu obses banget? Ya dong, aku harus melebihi teman aku, bla 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 bla. Itu biasa ya, obses tentang dunia itu sangat manusiawi dan semuanya mencintai dunia. Ya, namun yang harus kita pahami ya, ternyata di sini fatarahu musfarron gitu. Dan semakin kita mengejar dunia, kita nggak pernah menghitung. Ternyata jatah akhirat kita semakin menipis. Artinya jatah untuk memperjuangkan akhirat kita tidak proporsional. Aku berjuang untuk dunia, apakah sudah sesuai atau porsinya sudah pas dengan ketika aku mengejar akhirat? Ini yang harus kita perhatikan ya. Fataroh musfarron, dunia ini gak akan lama. Teman-teman, ketika ada spring terbang ke Turki, mau ngapain say? Mau nonton tulip. Ya, ketika spring ada yang mau terbang ke Japan, mau ngapain say? Mau nonton sakura. Say, ternyata sakura cuma seminggu dari 1 tahun. Ternyata tulip juga hanya beberapa minggu saja ya. Dan itulah kehidupan dunia, gak akan pernah lama. Ketika teman-teman memberikan waktu, energi, tenaga, pikiran, emosi, bahkan kecantikan, bahkan seluruh kehidupan ya, pagi, siang, malam, ketika mengejar dunia, teman-teman akan dapetin. Yes, 100% akan teman-teman dapatkan. Namun teman-teman harus berpikir lagi bahwa dunia ini kita kejar atau tidak kita kejar, itu jatahnya sudah tertulis. Jadi yang perlu kita pikirkan bukan hanya dunia saja. Sedangkan tentang akhirat, ini kita gak pernah punya jatah apapun kecuali kita kejar, kecuali kita perjuangkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan sampai kita mengejar sesuatu yang Rasulullah SAW mengutamakan bahwa dunia itu hanya seperti ketika kamu mencelupkan ujung jari ke dalam lautan dan kamu mengangkatnya kembali. Apa yang tersisa? Apa yang masih ada? Nothing. Benar-benar tidak ada. Yes, ketika kita mencelupkan asik, tapi itu hanya beberapa saat ya, gak pernah lama, gak pernah benar-benar bisa memuaskan kita. Makanya istilahnya dunia itu seperti lautan ya. Ketika kita minum, semakin minum semakin haus, semakin minum semakin haus. Masya Allah ya, luar biasa. Begitulah keadaan dunia. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi apa sih yang layak untuk kita perjuangkan? Apa sih yang layak untuk kita pagi, siang, malam kita ini harus kita berikan value apa? Kita berikan nilai apa supaya kehidupan kita tidak sia-sia? Sabiqu ila maghfirah
fadlullah, dzalika fadlullah yu'ti man yasha, wallahu dzul fadlil azim. Sabiku, kalau teman-teman tipe orang yang punya obsesi, tipe orang yang sabiku ini panas ya, suka panas. Kalau ngelihat ada teman kita berprestasi, kita panas. Maksudnya panas tuh pengen juga ya. Kalau ada teman kita yang dapat rezeki, dapat jodoh, bisa liburan, kemudian postingannya adalah dari kafe ke kafe, dari liburan dari berbagai negara sudah ada, dan kita menjadi panas, maka yang layak hati kita untuk menjadi panas. Arti panas ini kita juga menginginkan hal yang sama ya. Sabiqu ila maghfirah, berlomba-lombalah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sabiqu, teman-teman boleh kepoin siapa di antara kita yang paling kuat puasanya. Sabiqu itu yang paling layak dan berhak untuk kita jadikan inspirasi kehidupan kita. Siapa yang paling mudah dan ringan bersedekah, itu harus kita kepoin. Siapa yang paling akhlaknya mulia, siapa yang paling al-i'rad. Al-i'rad itu dia dengan dunia ya biasa aja gitu. Maksudnya biasa aja, dia menggenggam dunia tapi tidak pernah menjadikan dunia darah daging dia. Dia menguasai dunia seperti Khalifah ya, Khalifah Ar-Rasyidin kelima. Siapa? Umar ibnu Abdul Aziz ya. Dia adalah Khalifah kelima, Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Beliau disebut sebagai seorang yang az-zahid. Apa sih zuhud? Zuhud itu ketika kita berpaling dari sesuatu yang memang sudah kita genggam ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz menguasai kekayaan zaman itu, menguasai, jadi hasab, nasab, mal semuanya dikuasai, semuanya dimiliki. Namun beliau tidak punya tidak punya rasa pride, nggak sombong, nggak bermegah-megahan, pokoknya seorang pemimpin yang sangat-sangat mencontohkan kepada kita bagaimana ketika kita harus menggenggam dunia, namun itu tidak pernah mendarah daging di dalam pikiran, hati, dan perasaan kita. Karena dunia ini hanya sebagai mazra'ah, hanya sebagai tempat kita bercocok tanam, hanya sebagai media. Kita nggak boleh menjadi muslim lemah, muslimah lemah. Kita wajib kuat, semuanya harus kuat. Kuat ilmunya ya, kuat amalnya, kuat ibadahnya, kuat hartanya, kuat kekuasaannya, supaya kita punya media yang lebih ya untuk mengekspresikan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak pernah membenci dunia, kita tidak pernah membuang dunia, karena dunia ini adalah mazra'ah, ladang kita beramal. Dunia, teman-teman yang dirahmati Allah, adalah masjid, tempat kita sujud. Dunia adalah tempat kita mengenal Allah. Dunia adalah tempat kita mencintai Allah. Dunia adalah tempat kita belajar iman, belajar takwa. Dunia adalah tempat kita untuk mengasah akhlak ya, akhlak yang mulia. Kita lakukan semuanya di dunia. Ya, jadi kita bukan manusia yang melempar dunia. Aku nggak butuh dunia. Aku sudah bercerai dengan dunia. Kalau ada dunia datang maka aku akan menolaknya ya. Itu sebenarnya pilihan bebas ya, pilihan bebas untuk setiap muslim. Tapi yang paling benar adalah ketika seorang muslim menjadi yang paling kuat semuanya ya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat hartanya, kuat kekuasaannya, maka dia akan bisa menciptakan kemakmuran di dunia. Itu adalah fungsi sebuah, kenapa
dilahirkan di dunia. Kenapa Allah memberikan pahala selama kita di dunia? Tujuannya adalah ketika kita bisa memakmurkan dunia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wa jannatin 'arduha ka'ardis samawat wal ardu 'iddat lil ladzina amanu. Jadi dunia ini adalah ajang ketika kita mengumpulkan ibadah-ibadah terbaik kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggap remeh dunia, karena dunia kita bisa masuk surga. Karena amalan-amalan, kesabaran, perjuangan di dunia, kita berhak untuk tinggal di surga selama-lamanya. Namun teman-teman yang dirahmati Allah juga harus paham, jangan sampai lalai dengan dunia. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi ya, karena dunia ini semua orang suka, semua orang cinta. Kalau kita tidak hati-hati, dunia akan jadi, sebenarnya aku ingin menceritakan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Selain dunia, ada manusia, ada dunia, dan ada yang disebut dengan syaitan. Nah, kenapa di dalam Islam kita diajarkan untuk sangat berhati-hati kepada dunia? Karena dunia ini selain jadi mazra'ah atau ladang amal, bisa berubah menjadi ladang bencana bagi manusia. Kita akan bertemu dengan seorang divider, deceiver, destroyer di dunia. Ya, siapa dia? Yaitu asy-syaitan. Setan ini ketika menyaksikan manusia terlahir di dunia, dia sangat suka. Ini adalah proyek aku, menjadikan manusia lalai, menjadikan manusia cinta dunia. Saya sebut dia sebagai divider. Divider itu dia pemecah belah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hanya menciptakan manusia untuk keperluan ibadah, menghamba kepada Allah saja. Namun ketika manusia di dunia dengan segala keindahannya bertemu dengan sang divider, pemecah belah, si syaitan ini berusaha untuk memisahkan antara abid wal ma'bud, memisahkan antara seorang hamba dengan yang disembah. Gimana cara setan memisahkan seorang hamba dengan sembahannya? Maka setan ini akan berusaha ya, gimana caranya biar manusia ini cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, dia akan lalai. Kalau dia sudah lalai, dia akan berubah. Dari awalnya dia akan menyembah Tuhan, dia akan berubah menjadi menyembah dunia. Gimana menyembah dunia? Gimana menjadikan dunia itu sesembahan? Ketika seseorang menjadikan dunia sebagai fokusnya, sebagai tujuannya, sebagai arah kehidupannya. Ketika seseorang, aku berikan hidupku, matiku untuk dunia, itu ada loh ya. Entah itu untuk dunia, entah itu untuk karir, harta, pasangan, apapun tentang dunia. Dia berikan energinya, waktunya, kemudian bahkan kesehatannya pun diberikan untuk dunia. Maka disinilah setan sudah berhasil menjadi seorang deceiver. Deceiver itu penggoda, perayu. Yes, aku gak sempat sholat khusyuk karena ya banyak targetan, karena banyak sekali deadline, karena banyak project, karena banyak aku gak bisa sholat khusyuk. Berhasillah setan menggoda manusia lewat dunia. Kemudian duitku banyak tapi aku gak sempat sedekah. Habisnya ini aku deadline-nya, terus aja dia mencari harta terus tanpa sempat. Dia pengen bersedekah tapi gak sempat sedekah. Itu ada tipe-tipe kayak gitu.
puasa, aku kalau puasa gak sanggup bekerja. Duh, segala jenis ketaatan pun pelan-pelan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia terlalu mengikuti dunia. Dan ini setan sedang bekerja sebagai deceiver, sebagai perayu ya. Gimana caranya manusia tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi memprioritaskan Allah, tidak lagi menomorsatukan Allah. Karena seorang hamba, seorang abdi ya, dia selalu memberikan my time is for Allah. Waktu terbesarku untuk Allah. I prioritize Allah. Aku prioritaskan Allah di tempat yang tertinggi. Bahkan semua schedule aku, program aku, project aku, timer aku, semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini setan gak pernah gak pernah rela kita selalu tawaf mengelik. Jadi tawaf